warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sivia. Nama saya Gunawan. Saya Sari. Nah, kami dari kelompok 7, yaitu materi tentang simpangan baku. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang materi tentang simpangan baku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Sebagai Kalau saya jelaskan, sorry. Pemateri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan sebagai pemateri 1. Dan saya Sivia sebagai pemateri kedua. Saya Sari sebagai pemateri 3. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Simpangan Baku. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka akan kami mulai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskan materi ini poin per poin. Nah, poin pertama, pengertian simpangan baku. Nah, simpangan baku adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar varian atau penyebaran sekumpulan data terhadap nilai rata-ratanya, min. Nah, artinya simpangan baku memberikan gambaran sejauh mana data dalam suatu kelompok menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Jadi, semakin kecil nilai simpangan baku, berarti data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata, yang menunjukkan bahwa data bersifat homogen. Nah, jika sebaliknya, jika nilai simpangan baku besar, maka data yang tersebar lebih jauh dari rata-rata, yang menunjukkan bahwa data bersifat heterogen. Nah, di dalam praktiknya, simpangan baku sering digunakan untuk memahami stabilitas data. Misalnya, dua kelas yang memiliki rata-rata nilai ujian sama saja bisa memiliki karakteristik yang berbeda jika simpangan bakunya berbeda. Kelas dengan simpangan baku yang lebih kecil menunjukkan bahwa mayoritas siswanya memiliki nilai yang mendekati rata-rata. Sedangkan kelas dengan simpangan baku besar berarti nilai-nilai siswa lebih bervariasi. Nah, simpangan baku juga merupakan akar kuadrat dari ragam varian yang menunjukkan rata-rata dari kuadrat selisih antara masing-masing data dan rata-rata keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki fungsi dan manfaat simpangan baku. Nah, simpangan baku bukan hanya sekedar alat ukur statistik yang menunjukkan sebaran data terhadap rata-rata, tetapi juga memiliki fungsi dan manfaat penting dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pengertian ilmiah, hingga ekonomi dan keuangan. Nah, berikut adalah uraian yang lebih lengkap. Yang pertama itu mengukur tingkat variasi atau penyebaran data. Nah, simpangan baku menunjukkan seberapa besar penyebaran atau variasi nilai-nilai data dalam suatu kumpulan data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, semakin besar simpangan baku, semakin besar pula variasi atau ketidakaturan data. Nah, jika sebaliknya, simpangan baku yang kecil menunjukkan bahwa data cenderung berkumpul di sekitar nilai-nilai data rata-rata. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua, menentukan tingkat konsentrasi data. Nah, di dalam evaluasi seperti nilai ujian siswa, simpangan baku dapat digunakan untuk menilai konsentrasi performa. Nah, jika dua kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama, kelompok dengan simpangan baku lebih kecil menunjukkan performa yang lebih konsisten karena nilai-nilai individu lebih mendekati rata-rata. Nah, untuk yang ketiga, digunakan dalam pengujian hipotesis dan pembuatan interval kepercayaan. Nah, dalam simpangan baku merupakan komponen penting dalam statik interferensial seperti uji T dan uji Z. Nah, dalam pengujian hipotesis,
simpangan baku digunakan untuk menghitung nilai standar error dan menentukan apakah suatu hasil bersifat signifikan secara statistik atau tidak. Selain itu, simpangan baku digunakan dalam pembuatan interval kepercayaan yang menunjukkan rentan estimasi parameter populasi berdasarkan data sampel. Nah, untuk yang selanjutnya, yang keempat, penting dalam analisis risiko, terutama dalam bidang keuangan dan bisnis. Nah, mengapa? Nah, karena dalam bidang keuangan, simpangan baku digunakan untuk mengukur volatilitas atau risiko dari suatu investasi. Nah, semakin tinggi simpangan baku dari return investasi, maka semakin tinggi risiko investasi tersebut. Nah, investor dan manajer bisa menggunakan simpangan baku sebagai dasar dalam membuat portofolio investasi yang optimal dan mengelola risiko keuangan. Nah, selanjutnya yang kelima, yang terakhir, membantu dalam penilaian kualitas dan pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengendalian mutu industri, simpangan baku digunakan untuk mengetahui apakah suatu produk masih berada dalam batas toleransi kualitas. Nah, selain itu, dalam pengambilan keputusan berbasis data, simpangan baku membantu dalam membandingkan dua atau lebih data untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan konsentrasi atau stabilitas nilai-nilai yang dimiliki. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk contoh yang ada di belakang saya dari data tunggal dan data kelompok akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mencari data tunggal. Nah, di sini contoh soalnya tentukan simpangan baku, yaitu yang berjumlah data dana, yaitu ada 9, 10, 8, 7, 8, dan 6. Nah, yang pertama-tama sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan arti dari simbol-simbol yang ada di simpangan baku data di sini. Yang pertama ini ada X, yaitu data ke, yaitu ada X bar, yaitu artinya rata-rata, yaitu simbol S artinya simpangan baku, dan yang ini simbolnya berarti sigma. Nah, sini kita masukkan jumlah data-datanya. Data-data sini kita jumlahkan di sini yaitu 9 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 6. Nah, jumlah data ini kita bagi, yaitu ada 6. Nah, lalu kita jumlahkan, hasilnya 48 dibagi 6, jadi hasil rata-ratanya itu ada 8. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya, yaitu sigma dibagi xi dikurang x bar, yaitu dikuadratkan. Nah, lalu xi ini adalah jumlah data ke yang pertama ini ada 9 dikurang 8 ini hasil dari rata-ratanya, yaitu x bar. Lalu kita tambahkan sampai jumlah ke berikutnya, yaitu ada 10 dikurang 8 kuadrat, yaitu ditambah 8 dikurang 8 kuadrat, yaitu ditambah 7 dikurang 8 kuadrat, tambah 8 kurang 8 kuadrat, ditambah 6 kurang 8 kuadrat. Nah, hasilnya yaitu 9 kurang 8 kuadrat itu dapat 1, yaitu 10 kurang 8 kuadrat itu dapat 4, 8 kurang 8 kuadrat itu dapat hasilnya 0, lalu 7 kurang 8 kuadrat hasilnya 1, 8 kurang 8 kuadrat hasilnya itu 0, yaitu selanjutnya yang terakhir 6 kurang 8 kuadrat itu hasilnya 4. Lalu kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 6 tambah 4 hasilnya itu 10. Selanjutnya kita itu mencari simpangan baku. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, kita masuk ke rumusnya dulu, yaitu simpangan baku itu sigma dalam kurung xi kurang x bar kuadrat dibagi n, yaitu jumlah data. Jadi itu adalah jumlah data, yaitu berjumlah ada 6. Nah, hasil dari sigma ini yaitu jumlahnya ada 10, lalu kita bagi dengan n, yaitu jumlahnya 6. Nah, ini hasil perhitungannya, yaitu angka 10 dibagi 6, lalu kita kecilkan lagi menjadi akar 5 dibagi 3, yaitu mendapatkan hasil akar 5 bagi akar 3, yaitu kita bagi lagi menjadi akar 3 bagi akar 3, yaitu menghasilkan akar 15 bagi 3. Nah, lalu kita kecilkan lagi, jadi 1/3 akar 15,
Ini hasil dari simpangan bakunya untuk data tunggal. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari contoh data tunggal dari saya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Kak Sari tentang data kelompok. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan data kelompok. Mulai saja ya. Ini diketahui nilai 30 sampai 35, 36 sampai 41, 42 sampai 48, 49 sampai 54, 55 sampai 60. Frekuensinya ada 5, 10, 5, 6, 4. Jadi jumlahnya 30. Baik, pertama-tama kita akan mencari nilai tengah. Nilai tengah itu untuk nilai 30 sampai 35 itu dapat 32,5. Untuk nilai 36 sampai 41 dapat 38,5. Untuk nilai 42 sampai 48 kita mendapat nilai 45. Untuk nilai 49 sampai 54 kita mendapat nilai 51,5. Selanjutnya yaitu 55 sampai 60 kita akan nilai di tengah yaitu 57,5. Kita jumlahkan hasilnya 224. Selanjutnya kita mencari frekuensi dikali X. Jadi frekuensi dikali X 5 dikali 32,5 mendapat nilai 262,5. 10 dikali 38,5 mendapat nilai 385. 5 dikali 45 menjadi nilai 225. 6 dikali 51,5 mendapat nilai 309. Selanjutnya yang terakhir 4 dikali 57,5 mendapat nilai 230. Dijumlahkan menjadi 1311,5. Oke, selanjutnya kita mencari XI dikurang X bar. Pertama kita mencari X bar atau rata-rata. Rumusnya sigma dikali F kali X dibagi frekuensi. Ini Fx-nya kan kita sudah dapat nih 1311,5 dibagi frekuensinya. Frekuensinya ada 30. Jadi dibagi 30 mendapat nilai 43,7. Oke, jadi tinggal kita tambahkan kalikan 43,7 dikali 32,5 mendapat nilai negatif 11,2. 43,7 dikali 38,5 mendapat negatif 5,2. 43 dikali 7 dikali 45 mendapat nilai 1,3. 43,7 dikali 51,5 menjadi 7,8. 43 yang terakhir dikali 7 dikali 57,5 mendapat nilai 13,8. Oke, selanjutnya yaitu kita kuadratkan. Jadi mendapat hasil 125,44 negatif 5,2 dikuadratkan menjadi 27,04. 1,3 dikuadratkan menjadi 1,69. 7,8 dikuadratkan menjadi 60,84. 13,8 dikuadratkan menjadi 190,44. Oke, yang terakhir yaitu F dikali XI kurang X bar kuadrat. Jadi ini kita kalikan 125,44
dikali 5. Hasilnya 627,2. Selanjutnya 27,4 dikali 10, hasilnya 270,4. Baik, selanjutnya yaitu 1,9 dikali 5 mendapat hasil 8,45. Selanjutnya 60,84 dikali 6 mendapat nilai 365,04. Yang terakhir 160,44 dikali 4 mendapat nilai 761,76. Jadi kita jumlahkan seluruhnya, totalnya 20.032,685. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumus simpanan laku. Rumus simpanan laku ada S akar sigma F dikali XI kurang X bar kuadrat per sigma F. Jadi kita masukkan, ini kan sudah dapat hasilnya yaitu 2032,85. Frekuensinya 30, kita bagi 30. Terus kita akarkan, dapat akar 67,76. Jadi kita gunakan akarnya mendapat nilai 80,23. Jadi itu data simpanan laku untuk data kelompok. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.